Pertanian terpadu itu Ya, pada dasarnya dia mengintegrasikan atau memadukan berbagai subsektor dalam pertanian ya. Ada pertanian, peternakan, perikanan. Itu kan hmm, sebenarnya satu kesatuan di alam ya, ya. ya, Sehingga akhirnya menghasilkan 4 keluaran. 4 Kang keluaran. Budi, 4 F ya. Oh, ya, ya. Pertama food atau makan, Mhm, kemudian feed pakan, mhm. kemudian fuel energi, dan fertilizer pupuk. Mungkin kita waktu kecil dulu pernah dengar ya istilah apa? Apotek hidup. Apotek hidup ya pernah pagar-pagar di sekitar rumah. Apotek hidup. Nah, Ya. kalau konsep yang kami edukasikan ini itu kayak warung hidup. Pak, udah on air. Oh sudah? Astaga, saya lagi tertarik dengan tema integrated farming. Ternyata sudah ini. Narasumber sudah datang. Udah ada. Oh, oke. Silakan. Ah, ini Mas ya, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang Mas Budi, Yahya. alhamdulillah sehat. Kang Aduh, Budi. ditunggu-tunggu nih. Oke, ini saya tertarik ini. Saya lagi buka-buka terkait dengan integrated farming. Iya. Cocok dengan tema kita hari ini. Siap, siap. Ini kenapa? Ini Mas Yahya nih. Kan Mas Yahya selama ini sudah cukup lama ya terlibat dengan aktivitas pertanian terpadu. Kenapa memilih pertanian terpadu nih, Mas Yahya? Ya, ini bagian dari sejarah, Pak Bagian Budi. sejarah. Sebenarnya sejarah pertanian itu kan panjang ya. Satu Mhm. profesi yang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Ya. Kita flashback sebentar ke belakang, kita melihat di era-era Orde Baru katakanlah. Ada waktu itu dunia Pak Budi, bukan hanya Indonesia. Ya, ya. Yang ada namanya Revolusi Hijau. Revolusi hijau. Waktu pasca Perang Dunia itu. Jadi Hmm. negara-negara itu berlomba-lomba untuk meningkatkan produksi pangannya, dan ternyata pendekatannya itu baru kita rasakan sekarang. Ya, ya, Tanah ya. kita semakin rusak, Kang Budi. Karena Jadi, mungkin sudah waktu yang ya, cukup lama gitu ya. ya. Sehingga akhirnya kan ada paradigma pemikiran-pemikiran baru kan, gimana caranya kita bisa berproduksi tapi tidak merusak lingkungan gitu ya. menghasilkan produk-produk yang lebih sehat juga buat kita sebagai konsumen akhir gitu kan. Kan ibarat bumi kan seperti tubuh manusia nih. Sekali waktu perlu berpuasa nih, seperti kita ini lagi di bulan Ramadan. Ya, ya. Perlu dijeda sejenak gitu ya, Betul, konsumsi makanan setiap hari sehingga mungkin metabolisme tubuh di dalam ini kita lebih baik lagi. Mungkin itu ya, mungkin ya pengertiannya Ya, sama salah satu efek dengan kita menjalankan pertanian terpadu itu, maka kita juga melakukan proses regenerasi tanah. Jadi supaya Ya, tanah ya, kita ya. sehat, kayak kita habis Betul, puasa betul. jadi lebih fit. seger fit gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya kenapa integrated farming, yaitu mengembalikan bumi di apa ya, posisi semula yang benar sehat apa semuanya ya. Berarti selama ini salah pendekatannya ke apa? Ke komunitas-komunitas atau ke petani langsung gitu? Ya, saya memang ini Kang Budi ya, sering ke desa-desa lah ya. Saya itu suka banget kalau udah lihat desa. Kembali ke ini, ke kampung. Jadi nggak tahu nih, kabur aja dulu atau enggak ya? Kabur aja dulu tapi ke desa. Ke desa. Ya, saya sering ke desa-desa. Termasuk misalkan saya sebagai orang Rembang, saya asli Jogja. Asli Jogja. Ya, Aduh, asli Jogja, pas-pas Kang lah. Budi. Tapi kampung halaman saya orang tua itu di Rembang ya. Ketika ke sana ya mungkin ketika kita mudik kan desa itu identik dengan mudik ya. Betul, ini sebentar lagi Mudik kan kita ya. Inginnya ke desa gitu. Iya. Tapi seringkali kita juga melihat fakta bahwa kok nampaknya begitu saja kondisinya. Ada lahan-lahan yang terbengkalai. Oke. Ya, makanya kan kita mendirikan satu aktivitas pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kita salah satunya di desa itu yang paling dekat kan pertanian ya. Betul. Yang paling banyak ya. Ya, maksudnya Petani. sebagian besar masyarakat desa memang menggantungkan gitu ya di beberapa aktivitas di pertanian, betul. Ya, dia kan juga menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan ya, meskipun juga berkurang. Ya, makanya kita ke desa-desa ngobrol nih sama petani, apa ya yang bisa kita lakukan untuk improve kondisi petani kita. Berarti kan tadi kita sudah dialogkan terkait dengan mengapa. Mengapanya udah jelas ya, mengembalikan bumi untuk lebih segar, lebih fit gitu ya. Tapi selanjutnya adalah yang dimaksud dengan integrated farming itu apa, Mas Yahya? Ya. Pertanian terpadu itu pada dasarnya dia mengintegrasikan atau memadukan berbagai subsektor dalam pertanian ya. Ada pertanian, peternakan, perikanan. Itu kan sebenarnya satu kesatuan di alam ya. Sehingga akhirnya menghasilkan 4 keluaran.
4 Kang keluaran. Budi, 4F ya. Iya, Pertama food atau makan, kemudian feed pakan, Mm-mm. dan fuel energi, dan fertilizer pupuk. Sehingga dengan menghasilkan 4 keluaran ini, pada dasarnya pertanian terpadu akan mereduce cost, mengurangi Oke, cost mengurangi dari biaya lah ya. produksi, Iya, betul. iya. Dan dengan bahan-bahan yang alami itu juga meningkatkan kualitas. Kualitas berarti dari kualitas keluaran. kangkung yang kita tanam, Betul. padi, apakah ikan gitu ya. Jadi Mereka tidak mengandung apa lagi itu namanya yang berbahaya buat tubuh gitu ya. karena inputnya juga alami, keluarannya pun juga alami. Saya pernah ketemu dengan salah seorang pegiatnya juga di daerah Purwakarta. Ya. Itu saya waktu itu datangnya waktu bulan Ramadan, Kang Bulan Budi. Ramadan. Salah juga saya. Wah, berarti nggak ada Harusnya cemilan. karena di challenge sama beliau, wah Bapak ini salah. Harusnya datang pas lagi bulan biasa, biar ngerasain makanan di sini Pak Budi. Beda. Lebih manis mungkin ya. Ada Kalau- manis-manisnya atau ada Sebut pahit-pahit. merek nanti kalau ada manis-manisnya. Ya dia bilang, ini akan kembali seperti era 60-an. Era 60. Makanan kualitas waktu itu Pulen. di sana. Atau ya Lebih intinya krenyes, lebih kalau keren- disimpan lebih tahan lama. Oh, oke. Rasanya juga berbeda, teksturnya juga berbeda. Jadi Sekali-kali ajak kami ke sana lah. ya nanti siap, deket kok, tinggal Deket masuk ya. tol aja. Siap-siap. Jadi dengan 4 keluaran tadi mereduce cost, meningkatkan kualitas hasil, dan akhirnya juga akan meningkatkan revenue, cuan kan gitu. Betul ya. Ya. Karena kan petani tadi ya terpadu itu tidak hanya dia memikirkan yang seperti petani yang ada sekarang gitu ya, perlu ditingkatkan gitu ya, harus sampai kepada hasil akhirnya tadi ya. Betul. Jadi memang tantangannya di situ pasti ada Pak Budi ya, untuk merubah pola ya yang biasa mungkin dengan cara tertentu, kemudian mengintegrasikan dengan lebih serius. Barangkali selama ini sudah ada ya praktek-praktek integrasi. Misalkan dengan tumpang sari itu kan juga sudah integrasi. Tapi yang kita harapkan kan integrasi yang lebih komprehensif ya, sehingga outputnya bisa 4 hal tadi. Nah untuk ke sana kan pola pikirnya tetap harus ada shifting ya, ada perubahan, dan itu challenge-nya di situ. Nah selama ini Mas Yasya setelah komunikasi dengan petani gitu ya, sampai dia kemudian paham dan melaksanakan yang disampaikan itu butuh berapa lama ya dari persiapan awal gitu? Ya beda-beda ya, beda-beda. Ada yang memang sudah terpapar dengan informasi sejenis ya, meskipun dia punya experience gagal sebelumnya, tapi setelah diskusi lagi, ya mungkin dia lebih cepat untuk bisa mengadopsi pola ini. Tapi kalau yang ada yang lain beda-beda juga gitu. Ya. Ada yang bisa langsung kok paham karena udah terpapar sebelumnya, langsung ketika dia habis panen dia langsung mencoba menerapkan, dimulai dari membuat pupuk. Jadi membuat pupuk dari kotoran ternak itu kita mulai membuat pupuk itu ya. Nah setelah pupuknya jadi, kemudian kita mulai melakukan penanaman baru dengan pupuk itu. Ya itu cepat. Kalau dari sisi lokasi nih, apakah harus berdekatan, saling sambung gitu ya? Atau bisa juga terpisah begini untuk bisa ya lebih ideal memang saling dekat ya. Dekat ya. Karena itu kan juga akan mereduksi biaya tenaga kerja kalau kita ngomongin biaya ya. Bahkan ya tadi lagi-lagi contoh yang di Purwakarta ini, dia mendesain khusus satu pola-pola di mana posisi air, di mana posisi kandang, di mana posisi lahan pertanian, itu supaya mereduce cost kayak gimana. Kebetulan beliau memang orang teknik industri ya, jadi udah merancang sedemikian rupa itu kandangnya, sehingga area yang cukup besar, tenaga kerja sedikit. Jadi alurnya mungkin di ini ya, dibuat juga sedemikian rupa gitu ya. Desain sedemikian rupa. Misalkan kita mau mengangkut limbah ternak nih. Ya. Nah, kalau kita mengangkutnya manual kan butuh berapa orang gitu ya. Tapi kalau sejak awal sudah kita desain supaya kotoran itu tinggal diguyur pakai air, dia jalan sendiri kan akan mereduce mungkin biaya. jadi posisi miring, betul. landscape-nya gitu ya. Berarti harus dirancang dari awal gitu ya. Kalau memang sudah memahami konsep pertanian terpadu secara utuh, memang sejak awal direncanakan. Tapi sebenarnya konsep ini juga menarik bagi saya, karena ini itu tidak harus melulu langsung untuk konsep yang besar ya. Benar. Tapi untuk yang kecil-kecil pun menurut saya ini bisa. Jadi mungkin lebih menarik gitu ya, misalnya lahan sempit
hasil selangit misalnya ya, Ya. atau seperti apa? Kalaupun nggak selangit minimal lebih tinggi dari yang selama ini ada gitu ya, Mas Yahya ya. Ya. Jadi salah satu Sebelum lebih jauh, Ya, kalau bedanya sama permaculture, Nah, oke. Oh, permaculture. Ini Permanent menarik nih culture. Kang Aziz. ya permaculture kan ada juga Betul, tuh. ada, betul. Ah. Ya, bisa dibilang ini kan apa ya, mahzab atau apa ya? Pendekatan ya, pendekatan budidaya itu macam-macam ya. Mungkin kita ada istilah pertanian terpadu, ada istilah permanent culture atau permakultur, kemudian juga ada pertanian presisi, ada pertanian modern kayak gitu lah ya. Istilah-istilah itu kita bisa cari rujukannya lah ya. Nah, kalau permanent culture, kalau ini pendapat pribadi ya, permanent culture ini dia lebih dekat ke aspek lingkungannya. Ke aspek lingkungan. Jadi teman-teman yang aktif di permanent culture ini dia paham betul Pak bagaimana interaksi antara lingkungan makhluk hidup, tanaman, hewan, tanah, bakteri, dan mereka sangat paham. Sehingga betul-betul mengoptimalkan bagaimana seluruh keanekaragaman hayati yang ada di kebun, yang ada di itu mereka optimalkan. Ya, tapi kalau pertanian terpadu, menurut saya dia lebih memperhatikan juga aspek ekonomi di sana. Ekonominya ya. Aspek ekonomi ya, betul. Untuk pemberdayaan aspek lingkungannya petani juga diperhatikan seoptimal mungkin ya. Tapi juga aspek ekonominya juga coba diperhatikan. Jadi menurut saya ini kayak titik optimum ya antara aspek lingkungan dan aspek ekonomi pertanian terpadu itu. Ini pendapat saya. Iya, bisa jadi nanti di satu masa tertentu itu akan menggabungkan itu semua gitu ya, antara integrated farming tadi, kemudian yang lingkungan gitu ya, sehingga memang benar-benar optimal tadi ya. Nah, ini kan berarti tidak harus dengan lahan yang luas. Tidak harus. Ini kan sahabat lewat jam kerja bermacam-macam nih. Mungkin ada yang berapa hektar, ada yang hanya berapa meter. Masya Allah, berapa hektar ya. Hektar berarti sudah cukup ini. Jadi ya. Pak Kang Budi ya, jadi memang salah satu tantangan di Indonesia ini ya, itu adalah petani kita ini, mungkin pernah dengar ya istilah petani gurem. Petani gurem, ya gurem. Petani lahan sempit. Jadi kepemilikan lahan petani di Indonesia ini didominasi oleh petani yang lahannya sempit-sempit itu berapa? Di bawah 5.000 meter di bawah persegi, atau di bawah setengah hektar. Dan paling banyak itu ya di antara 2.000, 1.000. Rata-rata petani di Indonesia segitu ya? Kebanyakan segitu ya. Karena kan mekanisme mungkin ahli waris itu ya, tanah dipecah, tanah pecah. Betul. Anaknya banyak. Yang kita khawatirkan ketika ada kondisi menyerah ya, dengan lahan sempit mau diapain lagi, mau diapain sehingga kan ya kalau secara globalnya kita khawatir ya ini ketahanan pangan kita menurun karena kemampuan produksi kita menurun, petani kita juga semakin stres lah. Semakin tua Pak, semakin tua. Jadi semakin banyak yang di atas 50 tahun. Berarti regenerasi perlu sekali. Petani, makanya kita anak-anak muda. Petani, pemerintah mungkin ini sedang melakukan ada petani milenial, duta petani muda dan seterusnya. Kita appreciate itulah ya. Nah, dengan petani terpadu ini kita berharap juga bisa di petani-petani yang lahan sempit ini Pak Budi. Lahan sempit ya. Yang lahan sempit. Tapi berarti yang tadi yang 2.000 lah ya. Yang 2.000, 1.000 gitu ya. Harapan kita dengan mereka mengadopsi pertanian terpadu ya mereka bisa mendapatkan revenue lebih baik begitu. Berarti apa saja kan ya, maksudnya dari jenis pertaniannya kan apa saja, sisa mungkin dari sistemnya yang mungkin terpadu itu ya. Katakan misalnya di rumah, di belakang rumah gitu bisa juga ya? Bisa. Kan kalau di pertanian padu menurut saya itu hubungan antara pertanian peternakan itu seperti apa? Jadi istilahnya pertanian itu adalah pendapatan operasional. Pertanian itu adalah pendapatan operasional. Kemudian kalau peternakan itu bagian dari investasi. Karena mungkin lebih jangka panjang. Betul. Jadi mungkin kan juga pernah ada budaya ya di negeri kita ketika di desa-desa tertentu gitu ya. Ini kalau ngelihat dari sekilas pandangan mata ini pekerjaannya kan petani, tapi kok secara aset kepemilikan misalkan kok bisa bagus-bagus gitu. Ya ternyata mereka melakukan pembelian aset, menyekolahkan anak itu dari peternakan. Sapi. Betul. Jadi memang kerbau, kambing gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa di pertanian terpadu ini pertanian sebagai pendapatan operasional dan peternakan sebagai bagian dari investasi.
Jadi di lahan sempit itu misalkan ya, Contoh contoh ya. aja. Tanah 1.000 tanah 1.000 meter. Tanah 1.000 meter ini kita apa sih ya pendapatan yang bisa lebih cepat gitu ya. Nah, kan ada tanaman-tanaman pertanian yang dia siklusnya hanya sebulan gitu kan, ada ya tanaman usia-usia 30 hari kayak kangkung, bayam dan lain sebagainya. Ya dari lahan 1.000 itu 600 kita gunakan untuk pertanian. 600 untuk pertanian. 600 tersisa untuk pertanian, kemudian 400 sisanya nih. 400 lagi 400 digunakan untuk kandang. Untuk kandang. Digunakan untuk kolam. Ikan gitu ya. Dan digunakan untuk saung lah ya, kita buat untuk memantau buat apa betul, gitu. Nah, dengan dengan hanya 600 mau diapain 600. Nah, ada satu challenge lagi selama ini model di pertanian kita ya. Jadi petani itu kan dia menanam satu hamparan itu langsung sekaligus. Katakan yang 600 tadi ya? Langsung sekaligus. Dalam satu waktu nanam semuanya. Kangkung semua katakan ya. Katakanlah begitu. Berarti kan nanti panennya juga berbarengan. Mungkin tetangga sebelah juga menanam itu juga. Betul. Jadi kalau berbarengan nanti biasanya kendala kan supply banyak. Supply banyak. Harga turun. Berarti yang harus membeli siapa? Kalau supply banyak perantara. Ya betul. Bukan konsumen langsung tapi perantara. Benar. Jadi kalau perantara kemungkinan harganya juga lebih rendah ya. Sehingga dan setelah itu nggak ada pendapatan lagi. Karena udah panen nih. Betul. Iya. Nah, mungkin kita waktu kecil dulu pernah dengar ya istilah apotek hidup. Apotek hidup ya, pernah bagar-bagar di sekitar rumah. Apotek hidup. Nah, kalau konsep yang kami edukasikan ini itu kayak warung hidup. Warung. Jadi semua tersedia di situ supaya warung kan setiap hari buka. Buka benar. Setiap hari ada barang. Iya. Supaya mungkin bisa ada kangkung, ada terong, ada telur, dia punya ayam, ada telur. Gitu ya. Jadi benar. Nah di sini kan berarti harus merubah pola tanamnya. Iya. Gimana caranya dijadwal supaya lah ya. Terjadwal. Ya mungkin ada yang istilahnya renam, sehari nanam, sehari panen, sehari nanam, sehari panen. Dan itu memungkinkan untuk jenis-jenis tanaman tertentu yang tadi yang 30 hari sudah bisa panen itu. Nah, dengan dia setiap hari ada barang, kira-kira dia otomatis membentuk brand nggak? Iya betul. Ini kalau butuh kangkung, saya ke Bapak itu. Mas Yahya. Karena ada barangnya. Terong, ada juga ternyata. Gitu. Jadi secara otomatis petani itu juga melakukan proses branding loh. Wah betul. Personal branding ya. Personal branding. Betul. Karena selama ini yang dapat brandingnya pedagang perantara. Benar. Karena pedagang perantara kan dia mengumpulkan dari berbagai seolah-olah serba ada di dia. Padahal sumbernya dari petani. Nah ini sekarang petani yang membranding dirinya serba ada. Memiliki barang gitu. Betul. Sehingga ketika memiliki barang, sebenarnya yang butuh pangan itu kan tetangga kanan kiri kita, Pak. Kanan kiri benar, betul. Iya. Kanan kiri kita kan butuh barang kan sebenarnya. Tapi dia kan masa nunggu Bapak panen kangkung 30 hari lagi, saya butuhnya sekarang kangkung. Saya butuh zat besi sekarang. Saya mau bikin karedok sekarang, Pak. Nah, untuk selamatan. Mau bikin gado-gado, bikin kadok sayur asem kan variasinya macam-macam. Ya. Ya itu. Jadi memang dipanen di jadwal itu ya. Tapi dengan 600 itu mungkin bisa variasi tanamannya bisa lebih banyak. Ya, kalau untuk awal-awal di lahan 1.000 katakanlah ya rekomendasi saya cukup satu jenis. Sayuran saja dulu ya. Sayuran. Tapi memang kita analisa kira-kira yang dibutuhkan oleh sekitar gitu ya. Itu apa benar. Dan memiliki nilai ekonomi yang lumayan itu apa gitu ya. Ya. Nanti kalau ada challenge yang lain adalah atau tantangan lain di dunia pertanian adalah tentang kelembagaan petani. Jadi kelembagaan. Filosofinya sederhana sebenarnya. Petani itu kalau mau gede itu kan nempel ke yang gede yang pertama. Kalau yang kedua ya yang kecil-kecil ini ngumpul jadi gede. Nah, jadi dengan cara terorganisir. Nah, misalkan ada satu kawasan ada Bapak Fulan, dia punya kangkung, dia pemilik. Fulan punya apa, beda-beda, kemudian bersama-sama bergabung untuk melakukan proses pemasaran bersama. Itu kan akan dengan lahan yang sempit, tapi dengan bersama-sama bisa memiliki total jenis-jenis yang berbeda-beda gitu ya.
Ya, ya. Dan itu memungkinkan untuk dikelola atau diorganisir dengan masyarakat sekitar juga gitu ya. Betul. Petani ini A, B, C gitu bersepakat untuk bisa menjual bersama, katakan gitu ya. Jadi disinilah pentingnya kelompok tani yang selama ini sudah menjadi satu kelembagaan di masyarakat itu berinovasi untuk ya melakukan ya untuk sukses bersama lah begitu. Ada nggak Mas Yasi yang selama ini sudah ke desa-desa tadi, ada desa yang menjadi bisa mungkin percontohan gitu ya? Yeah. Kita bisa nyontoh sana nih desa ini yang sudah clear terkait dengan sistem yang baru itu, mereka bersepakat untuk pengembangan kehidupan petani gitu. Kalau yang sedang kami lakukan ini kan juga kita baru 1,5 tahunan lah ya Pak Budi, fokus kepada isu pangan ini, khususnya pertanian terpadu. Sebelumnya kita ngomongin desa secara umum Pak Budi. Saya itu kan pegiat pemberdayaan desa, waktu itu saya ngomongin desa secara umum, kita ada desa wisata, kita punya desa wisata di Sukabumi, kita punya desa yang berfokus pada bencana macam-macam lah. Nah, seiring waktu kan saya berfokus nih pada pangan ya. Pangan. Dan 1,5 tahun ini yang kita lakukan baru pada level individu. Oh, individu ya. Individu. Misalkan ada salah satu petani yang kita diskusi ya dengan beliau. Alhamdulillah beliau tanahnya tuh 2.000 meter. 2.000 meter. Tapi dengan menerapkan ilmu ini bisa mencapai 12 juta per bulan. 12 juta per bulan. 12. Di kampung, maksudnya di desa? Kampung, di desa. Keren sekali. Bisa mencapai sampai 12 juta ya. Ya variatif lah ya, ada kadang di bawah 10, tapi juga sampai itu 12. meningkat dibanding sebelum ada jelas. pertanian terpadu tadi. Jelas. Berarti kan ini bisa menjadi testimoni nih ya, Mas Yahya ya, buat yang lain. Kalau nanti ada videonya kita bisa insertkan ya. Boleh. Biar bisa lebih ya menarik ya untuk teman-teman sahabat lewat Jeng Berja bisa mencontoh ini gitu ya. Kalau bahasanya ini dari guru saya ya, itu 1.005. 1.005. Jadi, bukan 1.004 sekarang gorengan. Betul. Kapan mau buka puasa ini? 1.005 ya. 1.004 kalau bala-bala. Kalau ini 1.005. 1.005 ini 1.000 meter 5 juta per bulan. Oh, 1.000 meter 5 juta per bulan. Tapi yang di binaan kami di Tasik ini, yang tadi yang saya ceritakan, alhamdulillah bisa sempat sampai 12. Sempat gitu menyentuh itu ya di 1.000 ya? Sempat sampai, karena dia 2.000. Oh, karena 2.000 ya? Berarti jadi dapat 12. Dia sampai dapat 12. Iya, 2012 ya. Ini menarik ya. Jadi maksudnya. yang menarik juga dari yang petani yang kita ajak diskusi ini ya, dia itu sampai rekrut karyawan loh Pak. Ya betul. Petani itu sampai rekrut karyawan loh Pak. Jadi mindset petani juga mindset pengusaha. Betul, ya? Nah itu. Memang kita mengenal hari ini ya kan, petani itu ada 2 ya. Iya. Ada buruh tani. Ya, ada petaninya gitu ya. Petani yang ideal itu memang owner. Ya. Nah petani ini memang idealnya dia memiliki perspektif bisnis. Jadi dia nggak hanya ngurusin on farm-nya saja, di ladangnya saja. Harusnya memiliki kapasitas untuk berpikir dalam kacamata bisnis. Gitu. Bahkan sampai ke hilirnya kalau perlu gitu ya. Nggak cuman menjual kepada pedagang. Bahan mentahnya gitu ya. Kalau perlu sampai kepada restoran. Maksudnya. Betul. Di Purwakarta ada Pak. Oh, di Purwakarta. Ini memang hasil dari itu tadi ya. Hulunya di pertanian terpadu, dikelola. Jadi kalau yang guru saya yang lain ini di Purwakarta banyak guru ini, kita harus banyak guru. Banyak guru nih. Guru formal, akademik maupun lapangan ya, karena ngobrol sama petani ini memang kita butuh lapangan, gitu ya, nggak bisa hanya dengan teori. Nah, yang di Purwakarta ini dia punya istilah closed loop system. Closed loop untuk anggota. Untuk pertanian itu terpadu itu dia ada closed loop-nya. Jadi sistem tertutup gitu ya. Dan dia membagi menjadi 5 sub loop. Loop yang pertama adalah merubah dari air menjadi rumput. Air menjadi rumput. Ya. Kemudian loop yang kedua merubah rumput menjadi daging. Oke, loop yang ketiga merubah dari daging menjadi limbah. Loop yang keempat merubah dari limbah menjadi karbo atau tanaman-tanaman pangan. Kan dari limbah itu diolah menjadi pupuk kan, menjadi tanaman pangan. Nah, terakhir dari tanaman pangan menjadi piring.
Siap konsumsi. Siap konsumsi. Itu kan berarti petaninya dia memanfaatkan dari sumber daya yang sangat murah, katakanlah air tadi, sampai ujungnya menjadi makan. Resto itu sehingga tadi kan added value-nya kan maksimal. Nggak ada yang terbuang sia-sia gitu ya. Nggak ada yang terbuang sia-sia. Dan itu udah dipraktekkan gitu ya oleh beliau ya di Purwakarta. Mas saya sudah langsung lihat di prakteknya apa semua. Sudah. Dari awal sampai akhir gitu ya. Sudah lihat. Dan ini memang cocok gitu ya, Mas, untuk Indonesia apa semua udah cocok ya untuk lingkungan Indonesia gitu. Ya, sangat cocok. Pada dasarnya kan ini konsepnya juga global ya. Mungkin salah satu istilah yang lain adanya istilah LEISA, Low External Input Sustainable Agriculture. LEISA ya. Arti input luar yang rendah untuk pertanian berkelanjutan. Pertanian terpadu kan gitu. Ya. Jadi supaya kita bisa bertani dengan berkelanjutan dan sebisa mungkin inputnya rendah. Jadi nggak perlu sebenarnya kita tuh beli pupuk. Karena pupuk bisa dari pada langsung ya. Jadi petaninya itu ya dia produsen pupuk juga gitu. Misalkan ya Pak petani hari ini, kira-kira kalau ngomong sama anaknya ngomong apa? Nak, sekolah yang pinter biar supaya besarnya nanti nggak seperti Bapak. Sedih ya? Sedih ya? Iya betul, jadi kayak kesannya apa ya, itu tadi tidak diharapkan gitu ya dari sisi penghasilan, dari apa gitu ya. Jadi memang minatnya ada ya, tapi rendah ya minat untuk menjadi petani itu. Jadi kita akan khawatir secara nasional kan kita khawatir ya kalau kemudian yang berminat jadi petani ini semakin berkurang gitu ya. Nah ini pendekatannya seperti apa? Misalnya jadi anak-anak muda, milenial ini memang menyukai ini gitu, menjadi tertarik, mungkin lewat kampus-kampus atau apa gitu ya. Ya kita punya sosial media, kita juga silaturahim ke komunitas-komunitas ya. Kita pada dasarnya mencari yang namanya local heroes. Jadi memang orang-orang yang ingin melakukan perubahan. Karena tadi syaratnya memang dibutuhkan seorang innovator. Di antara komunitas petani itu, kita yakin secara populasi pasti ada yang berkarakter innovator gitu. Nah, kita menemukan yang seperti itu untuk mencoba mengadopsi pertanian yang lebih baik, terbaik gitu ya. Bisa juga dengan pendekatan teknologi juga, tapi pada dasarnya pertanian terpadu ini cukup simple ya. Tidak butuh high tech terlalu tinggi, tapi kalau untuk level yang lebih expert juga perlu ya teknologi dibutuhkan. Ya ini berarti pendekatan ke para anak-anak muda berarti dilakukan juga lah ya, Mas Yasya ya gitu ya. Jadi kita juga boleh kalau ada yang mau belajar tentang ini ya, kita punya kebun tuh di Temanggung, memang agak jauh ya. Lumayan ya untuk agak jauh. Nah, tapi kalau misalkan diskusi aja di Bandung, home base kita bisa. Gitu. Home base di Bandung, mungkin tadi bisa diarahkan ke kayak Purwakarta gitu ya. Atau ke tempat lain yang apa tadi Tasikmalaya tuh bisa ada juga ya? Pasti bisa ya. Jadi ada salah satu contoh yang kita udah lakukan di Tasikmalaya. Iya, jadi ini bisa lebih aplikatif sih sebetulnya Mas Yasya ya, apa yang kita obrolin selain hal-hal baru, memang idealnya bisa aplikatif nih. Misalnya teman-teman yang tertarik dengan hal pertanian terpadu dengan memiliki lahan yang sempit, mungkin itu bisa di perkotaan juga ya, di pinggiran, di apa kan bisa disampaikan gitu. Ya, kan kita juga mungkin mengenal istilah urban farming ya, urban betul, farming. Karena kita juga mungkin akhir-akhir ini ada yang viral tentang homestead ya. Iya betul. Ada yang dari Klaten tuh. Saya juga kemarin berkunjung ke beliau di sana. Itu tanah rumahnya itu luasnya 300 meter tapi kemudian pekarangan yang hanya 300 meter itu beliau sangat luar biasa mengoptimalkan untuk dari ayamnya ada, sayur mayurnya ada, kemudian pengolah limbahnya pun juga ada. Keren lah itu. Ya Sofam di sana, udah sebut merek. Bagus, tapi budaya-budaya atau apa ya, gaya hidup baik itu mulai muncul nih akhir-akhir ini ya. Ya ini kan gampang nih lewat sosial media kan yang awalnya nggak muncul di luar kan sekarang sangat mudah untuk memviralkan gitu ya. Ini kan hal-hal baik yang perlu dimunculkan di luar lah ya, di media gitu. Oke. Nah kalau selama ini nih Mas Yasya kan sudah cukup panjang ini ya pengalamannya, 1-2 tahun ini ya.
ini kan tidak hanya melibatkan petani gitu. Misalnya kayak untuk RT RW setempat atau mungkin malah pemerintah kota gitu. Seperti apa nih Mas Yasya pendekatannya? Ya. Pada dasarnya kita mencoba menghadirkan contoh terlebih dahulu ya. Ketika contoh itu works, ya kita mengundang nih, mengundang elemen-elemen terkait. Kita bahkan waktu itu mengundang salah satu bupati juga untuk hadir melihat bagaimana prakteknya dan excited gitu. Oh, mereka excited juga ya. gitu. Ternyata ada ya kayak gitu di daerah mereka yang menerapkan seperti itu dengan lahan terbatas tapi kok hasilnya maksimal. Syukur-syukur menjadi kayak program pemerintah gitu ya. Syukur-syukur. Nah, ini kan menjadi lebih dari sisi pendanaan, dari sisi apa lahan-lahan yang mungkin lahan-lahan yang belum ini ya, teroptimalkan bisa lebih dimaksimalkan gitu. Tapi itu kita mendorongnya sebenarnya bertani itu Pak bisa dimulai dari pikiran kita aja. Gimana nih? Gimana nih dari pikiran kita? Jadi nih? Memang kita mulainya harus dari mindset ya. Jadi kalau kita dihadapkan pada pilihan sektor apa yang akan kita geluti ya. Yang jelas pertanian ini logis ya untuk kita geluti. Kenapa? Karena jumlah yang butuh makan semakin banyak. Ya, betul. Tantangan untuk memproduksi makan semakin besar. Ya. Perubahan iklim, tanah rusak, ini kan tantangannya makin besar. Ya. Nah, sehingga dan yang nggak mau jadi petani kan juga, yang mau jadi petani juga terbatas ya. Artinya dengan peluang yang besar, pemain sedikit ya seharusnya ini adalah satu peluang. Ini terlepas dari berbagai macam regulasi dan seterusnya ya. Seharusnya ini peluang gitu. Jadi banyak juga kok kita melihat ya teman-teman di luar sana petani yang ya sekali panen hasilnya juga luar biasa gitu ya. Betul. Nah, jadi kita perlu mindset dulu bahwa petani ini masa depan gitu. Kalau kira-kira terdisrupt AI nggak Pak ya? Itu gimana tuh cara menanam padi yang ideal gitu ya mungkin. Tapi kalau di lapangan bisa disentuh oleh AI enggak? AI menurut saya mungkin di cara-caranya bisa AI jadi. itu cara. Ya, tapi profesi petani insya Allah nggak akan terdisrupt. Digantikan oleh AI robot-robot gitu atau menanam. Mungkin di negara-negara yang sudah sangat kekurangan tenaga kerja bisa jadi. Karena saya lihat tadi di video juga dia pengaspalan dengan ketebalan tertentu dan ukuran tertentu tuh bisa AI dan robot. Dia hanya melibatkan sopir truk saja yang mensuplai aspal. Tapi kalau petani gimana? Ya, memungkinkan nggak tuh? Menurut saya masuk profesi yang tidak akan terdisrupt ya. Tetap inilah ya sentuhan tangan-tangan petani. Tetap akan ada, meskipun secara cara metodologi tetap akan menggunakan AI juga. Gitu ya. Jadi secara mindset kita perlu yakin bahwa petani ini cerah masa depan. Tinggal bagaimana caranya dan kita melawan image. Melawan image tentang petani itu ya. Petani itu. Karena selama ini kan image-nya apa nih? Mungkin ya serba diidentikan dengan sesuatu yang terbatas gitu lah ya petani itu. Ya. Nah, itu pertama dari mindset. Mungkin di buruh tani tadi ya. Ya, kan ada terbagi beberapa tadi terbagi menjadi dua. Nah, setelah mindset kita ya meyakini bahwa ini satu masa depan, ya kita mulai. Kita mulai nggak punya lahan gimana? Ya dari lahan sekitar pekarangan kita aja kita mulai. Dengan mulai itu sebenarnya kita melakukan satu observasi. Jadi di antara berbagai komoditas pertanian, peternakan, perikanan kita itu ada istilah ya tangan dingin gitu. Oh, saya ini tangannya bukan tangan panas, nggak cocok di air. Ya, dengan kita memulai itu sebenarnya kita melakukan observasi. Kita itu cek lebih ada feel-nya di mana. Itu kan kita juga melakukan observasi ya. Dan sedikit banyak kita juga melakukan proses pengenalan kepada publik orang sekitar kita bahwa kita punya awareness, kita punya ketertarikan di situ gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin ada orang berpikir, wah kamu ternyata ini juga ya. Itu saya ada lahan. Kerjasama yuk. Bisa jadi. Kan bisa jadi sangat memungkinkan seperti itu. Dimulai dari lahan tingkat RW misalkan, kan ada di Bandung nih. Betul. Buruansai, program pemerintah Buruansai. Akhirnya kan ada lahan-lahan di setiap RW itu yang kosong. Akhirnya karena kita punya ketertarikan, kita punya keyakinan, kita punya mindset, akhirnya kita dilibatkan untuk terlibat di situ. Ternyata juga kita melakukan riset-riset, ada loh hasilnya. Nah, setelah itu kan kita bisa berpikir lebih maju lagi. Oke, sekarang memang lahan meter lah ya, tetap butuh lahan gitu. Meskipun di kota tetap kita butuh lahan lebih luas. Akhirnya kan ada tuh petani yang
ya udah memutuskan untuk sewa. Karena memang sampai berani sewa. Ada saya melihat beberapa pelaku petani milenial juga luar biasa. Beliau dari daerah Jawa Timur. Ini petani yang memberikan keyakinan pada kita semua bahwa petani itu keren gitu. Bahkan petani pun bisa punya saham gitu ya. Dia ikut rapat. Ini juga pemilik perusahaan dong ya. Dia bercerita. Tapi itu motivasi untuk petani pun juga bisa sukses gitu ya. Oke, ini kan ada yang mau dilanjutkan lagi nih. Dari setelah kita mengolah lahan terbatas, katakanlah 300, kita mulai dari mengolah limbah. Kan rumah tangga itu ada sisa makanan, warung makanan itu bisa dibikin pupuk sebenarnya, bisa dibikin pupuk, bisa dibikin pakan ternak, gitu ya. Bisa dari situ. Jadi tadi prinsipnya LEISA tadi, low external input. Jadi kita menggunakan yang ada gitu kan. Nah setelah kita melakukan berhasil ya, tinggal kita tingkatkan level lahannya kan. Yang ketiga ke level 1000 tadi. Setelah itu kan lebih luas lagi, bahkan bisa 2 hektar gitu ya. Nah, itu bertahap. Jika maksudnya tetangga masyarakat sekitar udah melihat kita gitu hasilnya, dengan lingkungan kita sendiri sudah berhasil, dengan lingkungan sempit, mereka juga akan tertarik ya. Ada teman cerita gitu. Nah itu saya ada lahan luas, yuk kerjasama aja yuk. Itu menarik nih ya. Satu sisi Pak, itu memang ada orang yang punya aset tapi nggak punya kompetensi. Ya, betul. Satu sisi kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kompetensi. Ya. Insya Allah kalau kita punya kompetensi, aset akan berdatangan Pak. Rizki akan berdatangan. Ya, karena kita udah menunjukkan nih. Kita udah menunjukkan effort. Gitu. Jadi hobi jadi kompetensi lah gitulah ya. Awalnya hobi, terus kita tekuni dengan. Kita tuh kadang-kadang punya ini kayak hobi dan keinginan ya. Oh besok saya pensiun pengen. Tapi nggak dicoba sampai pensiun. Sampai nggak dicoba sampai pensiun. Akhirnya hobi yang terdalam, maksudnya bakat terdalam, ini hobi yang terdalam. Perlu dipraktekkan lah ya, dicoba lagi. Kalau nggak mulai menanam hari ini ya kita nggak akan pernah panen gitu ya. Betul, ini kuat hari ini. Kalau tidak menanam hari ini, tidak akan kapan kita akan panen. Betul sekali. Jadi kita harus mulai hari ini. Jadi kan saya secara personal mungkin juga terinspire oleh satu hadis Nabi ya, yang bahwa kalaupun kiamat itu besok di tangan kita ada benih, tanam. Gitu. Ya secara harfiah makna menanam itu penting ya. Tapi juga di sini ada spirit lain ya. Jadi hadis ini bisa kita pahami. Secara ekonomi juga melihat bahwa benih itu kan sesuatu yang tidak ada nilainya Pak ya. Kalau kita mau dikasih benih 1 biji, kita mau apa sih, paling kita buang ya. Kita habis makan alpukat, bijinya kita buang. Padahal kalau biji itu kita mau menyediakan sedikit waktu untuk naruh di tanah. Seiring waktu value-nya akan tumbuh gitu ya. Tumbuh naik. Masya Allah. Jadi time is money di pertanian, peternakan. Time is money ya. Karena yang kelihatan sederhana, nggak berharga, ketika kita meluangkan sedikit effort gitu ya, akan menjadi tumbuh hijau gitu ya. Nah, insya Allah nih. Peningkatan value-nya berapa itu? Dari mendekati 0 tuh. Iya betul. Benih ya. Hanya menjadi tumbuh, satu tanaman gitu. Melinggi, melebar juga ke sekitar, gitu. Cuan bertambah. Wah ini yang kayaknya perlu ini apa ya, terus ya disebarluaskan seperti ini ya, hal-hal seperti ini. Ini himbauan kepada teman-teman lewat jam kerja. Ini kan lewat jam kerja banyak ya, dari berbagai latar belakang. Ada yang sudah karyawan tadi ya, karyawan. Bisa nggak nih karyawan, Pak ASN, BUMN, BUMD, yang setiap hari sudah sibuk gitu ya, bisa menyalurkan hobi di pertanian terpadu nggak kira-kira? Yang punya hobi ya, yang punya hobi sama gitu. Ya saya rasa bisa ya. Jadi pertanian terpadu ini prinsipnya dia kayak mata air. Jadi mata air itu kan dia di awal kecil ya. Tapi kemudian dia mengalir sedikit. Ketika dia sedikit mengalir, tanaman tumbuh. Ya, kemudian dia mengalir lagi, tanaman yang kecil jadi gede. Akhirnya dia menjadi satu sumber air yang sangat lebat dan mengairi daerah-daerah lainnya. Jadi pertanian terpadu itu prinsipnya dari sesuatu yang kecil, kecil, proven, kemudian ya dengan analisa ke kita gitu ya, sebagai yang memahami prinsip-prinsip ekonomi ya, kita bisa meleverage itu menjadi semakin besar gitu. Jadi
mulai aja dulu dari yang kecil. Apa yang ada? Apa yang ada gitu. Saya ya dulu memulainya hanya dengan ayam katakanlah ya. Ya minimal sekarang udah nggak beli telur lagi lah gitu ya. Ya saya buka puasa juga bisa kita ini kan ya goreng gitu. Sudah mengurangi pembelian ayam ya karena anak saya banyak, memang konsumsi telurnya banyak gitu ya. Tapi minimal mengurangi gitu. Ya konsumsi hari-hari kita tidak perlu mengeluarkan uang lah gitu ya. Terus kita kalau pas capek ngelihat yang hijau-hijau juga adem gitu ya. Tapi mungkin saya ngasih disclaimer dikit Pak ya, bahwa memang saya memang pegiat pemberdayaan masyarakat desa. Jadi saya belum menjadi petani secara langsung, secara totalitas. Tapi itu cita-cita saya Pak. Amin. Itu cita-cita saya. Karena memang ya sudah mengadakan. Ya, harus kembali ke Rembang enggak juga kan? Enggak. Alhamdulillah sudah punya lahan ya. Di sini Sumedang. udah. Oh Sumedang, alhamdulillah. Sumedang sudah punya. Tapi memang untuk, nah ini makanya challenge, tantangan buat teman-teman yang sudah punya akses terhadap lahan tadi Pak. Nah itu mungkin. Yang sudah punya akses terhadap lahan dan dekat ya. Ini dapat diuji coba gitu. Betul. Jadi memang kita yang di kota itu kan dalam tanda petik iri ya sama orang-orang yang di desa gitu, yang punya akses terhadap lahan, di samping rumahnya bahkan ada tanah berapa 1000 meter nggak pakai gitu ya. Wah itu karunia itu Pak. Itu harus dimanfaatkan dengan dimulai bahwa ada keyakinan itu masa depan gitu. Ya bisnisnya nggak akan masa depan adalah petani. Pangan ya. Pangan itu kan dibutuhkan oleh semua manusia. Semodern apapun ya. Semodern apapun. Sebelum makanan bisa di-download ya. Sebelum makanan bisa di-download. File aja ya. Masih dibutuhkan. Satu pil yang kita makan bisa kenyang untuk berbulan-bulan. Nah itu belum ada tuh teknologinya Dragon Ball belum ada itu. Iya. Nah, ini menarik ya. Jadi silakan teman-teman, sahabat Jam Kerja yang punya lahan, kemudian tertarik dengan diskusi kita hari ini, bisa langsung lah nanti berkomentar di link YouTube kita. Kita bisa diskusi tentu dengan Mas Sasha nih. Mas Sasha udah punya lokasi lahan di Sumedang ya? Ya, kalau yang kita udah proven memang di binaan-binaan Pak. Oh di binaan ya? Di binaan-binaan kami di beberapa kabupaten kita ada. Ya, kalau pribadi saya disclaimer ya, memang saya belum petani, tapi insya Allah saya memahami dan sudah punya binaan yang proven lah ya, udah terbukti gitu. Berarti sudah jalan tadi ya 1 tahun, 2 tahun ya. Berarti kan mereka sudah berproduksi, sudah memberi apa namanya kayak menjual lah gitu ya antar lingkungan gitu ya. Mereka sudah proven ya. Syukur-syukur nanti ada contoh-contohnya, ada gambarnya biar kita insert langsung, biar teman-teman juga lebih ini ya. Lebih tertarik lah intinya. Kalau petani terpadu itu mulailah dengan bisnis yang mulailah dengan modal yang seikhlasnya kalau itu hilang. Kalaupun ini nggak berhasil, karena memang aku ikhlas gitu mau nggak mau, memang pertanian peternakan perikanan itu high risk, tapi high return. Jadi pertanian terpadu ini mengajarkan kepada saya bahwa kita mulai dari skala yang kita kalau itu katakanlah ada potensi gagalnya kita nggak sedih ya. Karena seringkali mungkin orang langsung euforia melihat satu kabar baik ya di YouTube di mana bahwa hasilnya luar biasa gitu ya. Nah, dia spending modalnya langsung gede gitu ya dan gagal misalkan. Itu kapok Pak biasanya. Betul, trauma kapok, gitu trauma. Sehingga nggak akan lagi lah saya di sektor ini mah ini. Mengiyakan memang ini high risk. Memang ini high risk. Makanya tadi saya bilang ini kayak mata air Pak. Jadi kita mulai dari skala kecil gitu ya? Yang kita kalau ini gagal nggak nangis, nggak kapok gitu ya. Ikhlas gitu ya. Ikhlas ya. Tapi kita dapat melakukan pengamatan bahwa ini sebenarnya kalau di leverage lebih besar, it works gitu. Jadi melakukan dengan sadar, bukan melakukan karena ingin cuan berbalik dengan besar gitu ya. Jadi maksudnya terjun langsung ke lapangan, menikmati prosesnya gitulah ya. Makanya tadi yang sudah punya lahan, akses. Sayang banget kalau tetap dianggurkan. Kalau itu tidak dianggurin gitu ya. Itu yang menjadi kegelisahan hati kami orang-orang kota ini. Aduh, di kota ini kan kita tanah kecil aja gimana caranya gitu ya. Sampai kita bikin hidroponik, bikin apa gitu, aquaponik kita bikin gitu ya. Karena tanah kita kecil gitu. Tapi teman-teman lepas jam kerja yang punya akses terhadap tanah, wah ini perlu dimanfaatkan. Boleh lah nanti. Bahkan ada Pak, ini
ini lepas dari pertanian terpadu. Iya. Ini hanya jangkrik aja, Pak. Jangkrik. Binaan kami jangkrik ini, Pak. Jangkrik Itu ya, hanya oke. di pekarangan, bukan pekarangan ya, garasi, hanya di Iya. garasi motor gitu ya, Iya. ukuran 2 kali 3 meter. Tapi hasilnya lumayan, Pak, 5 juta juga gitu. Oh, bisa nyicil motor. Maksudnya Menarik ya. di desa punya tanah itu satu karunia Masya Allah. yang harus Betul, betul, dioptimalkan. Iya. Ini salah satu opsi saja ya Iya, tentang iya. pertanian terpadu ini. Jadi kita kembali ke desa, kembali ke sumber hidup kita tentang pangan tadi ya. Pangan dibutuhin semua orang. Dan mengembalikan bumi ini menjadi bumi yang sehat bugar seperti kita melaksanakan bulan Ramadan ini di 1 bulan ini. Terima kasih Mas Yahya, ini sama-sama. keren. Semoga cita-citanya berhasil nih. Yang sekarang hobinya tadi ya pertanian, menjadi petani yang benar-benar terjun ke lapangan. Insya Allah, insya Allah. Ini sangat bermanfaat. Semoga teman-teman lewat jam kerja bisa mengambil manfaat. Dan kalau misalnya ada yang ketertarikan, silakan nanti komen di komentar YouTube kita lewat jam kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari Badan Wakaf Indonesia mengajak semua warga daerah dari Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Kota Bandung dan sekitarnya, ayo berwakaf melalui lembaga wakaf Bina Imani Berkarya. Mudah-mudahan wakaf yang diberikan dan juga disalurkan melalui lembaga BIB ini menjadi semakin berkah, bermanfaat untuk umat. Kami tunggu untuk segera berwakaf melalui BIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wakaf. Salurkan infak terbaik Anda dengan scan QR barcode yang tertera di layar ya. Insya Allah berkah. Barokallahu fikum.